sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krislangi dengan NIM 210611020335, kelas 2B5 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi tentang hipotesis untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Adapun topik utama pada presentasi saat ini yaitu memahami dan menjelaskan tahapan pengujian hipotesis. Di dalamnya ada uji hipotesis 2 sampel. Pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yang pertama, hipotesis dan tahapan pengujian hipotesis. Yang kedua, uji signifikansi proporsi sampel besar. Yang ketiga, pengujian dengan 2 sampel. Yang keempat, ukuran variasi sampel. Dan yang kelima, uji terhadap variasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu hipotesis dan menjelaskan tahapan pengujian hipotesis. Kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo dan tesis. Hypo artinya lemah, kurang dan di bawah, sedangkan tesis artinya teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, atau singkatnya, pernyataan yang mungkin benar atau mungkin juga salah terhadap suatu populasi. Hipotesis statistika adalah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Bisa kita ambil contoh yang pertama, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Yang kedua, berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Dan yang ketiga, seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan untuk menentukan apakah sampel yang diobservasi berbeda secara signifikan dengan hasil yang diharapkan untuk populasinya. Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, yang pertama menentukan hipotesis nul dan alternatif. Dalam menentukan hipotesis nul dan alternatif, kita harus mengetahui tentang hipotesis yang akan diuji. Hipotesis nul adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sebagai contoh, kita ingin menguji tentang rata-rata laba di perusahaan AT adalah sebesar 100 juta, maka hipotesis nulnya adalah nilai rata-rata populasi sama dengan 100 juta. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Dalam memilih tingkat signifikansi, kita harus memperhatikan hasil penelitian terlebih dahulu terhadap penelitian sejenis. Masing-masing bidang ilmu mempunyai standar yang berbeda dalam menentukan tingkat signifikansi. Ilmu sosial biasanya menggunakan tingkat signifikansi antara 90% sampai 95%, sedangkan ilmu eksakta biasanya menggunakan tingkat signifikansi antara 98% sampai dengan 99%. Selanjutnya, mengidentifikasi uji statistik. Setelah menentukan tingkat signifikansi, langkah selanjutnya adalah menentukan uji statistik yang akan digunakan. Hal ini karena masing-masing uji statistik memerlukan asumsi yang berbeda dalam penerapannya. Selanjutnya, membuat aturan keputusan. Aturan keputusan adalah suatu pernyataan tentang kondisi di mana hipotesis ditolak atau kondisi hipotesis tidak ditolak. Area penolakan menjelaskan lokasi dari semua nilai yang sangat besar atau sangat kecil, sehingga probabilitas kita di bawah sebuah hipotesis nol yang benar agar jauh. Dan tahap terakhir yaitu pengambilan keputusan. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Berdasarkan gambar pada poin yang keempat, apabila Z atau standar hitung ditemukan sebesar 1,98, maka hipotesis nol ditolak pada level kepercayaan 95%.
Hipotesis nol ditolak karena Z atau standar hitung berada pada standar penolakan hipotesis nol, yaitu di sebelah kanan Z standar sebesar 1,65. Selanjutnya, uji signifikansi proporsi sampel besar. Uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Misalnya yang pertama, seorang politikus tentu ingin mengetahui berapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilihan umum mendatang. Yang kedua, semua pabrik sangat berkepentingan mengetahui proporsi barang yang cacat selama pengiriman. Dan yang ketiga, seorang penjudi tentu sangat tergantung pada pengetahuan mengenai proporsi hasil yang ia anggap menguntungkan. Untuk menguji hipotesis 0 bagi P sama dengan P0, hipotesis alternatif bagi P kurang dari P0. Kita gunakan distribusi binominal untuk menghitung nilai P, yakni P sama dengan P kali X kurang dari X ketika P sama dengan P0. Nilai X menyatakan banyaknya sukses dalam sampel berukuran N atau banyaknya data. Bila nilai P ini lebih kecil atau sama dengan A, uji kita signifikan pada taraf A, dan kita tolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Begitu pula untuk menguji hipotesis 0 bagi P sama dengan P0, hipotesis alternatif bagi P kurang dari P0. Maka pada tingkat signifikansi A, hitunglah P sama dengan P kali X kurang dari X ketika P sama dengan P0, dan tolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif bila nilai P lebih kecil atau sama dengan A. Terakhir, untuk menguji hipotesis 0 bagi P sama dengan P0, hipotesis alternatif bagi P tidak sama dengan PO. Pada tingkat signifikansi A, hitunglah P sama dengan 2P kali X kurang dari X ketika P sama dengan PO jika X sama dengan NPO. P sama dengan 2P kali X lebih dari sama dengan X ketika P sama dengan P0 jika X lebih dari sama dengan NPO. Dan tolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif bila nilai P hitung lebih kecil atau sama dengan A. Selanjutnya kita masuk pada materi pengujian dengan dua sampel. Uji hipotesis dua sampel yaitu pengujian hipotesis dengan memilih sejumlah sampel acak dari dua populasi berbeda untuk menentukan apakah rata-rata atau proporsi populasi tersebut setara. Di dalamnya ada sampel saling bebas. Contohnya yang pertama, seorang perencana kota Florida ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam upah per jam rata-rata para tukang pipa dan montir listrik di Florida Tengah. Yang kedua, seorang akuntan keuangan ingin mengetahui apakah rata-rata tingkat keuntungan reksadana dengan tingkat pengembalian tinggi berbeda dengan rata-rata tingkat keuntungan reksadana global. Dalam kasus di atas terdapat dua populasi saling bebas. Dalam kasus pertama, tukang pipa melambangkan satu populasi dan montir listrik melambangkan populasi yang lain. Dalam kasus kedua, reksadana dengan tingkat pengembalian tinggi menggambarkan satu populasi dan tingkat keuntungan reksadana global menggambarkan populasi yang lainnya. Kita dapat memilih sampel acak dari populasi tersebut lalu menghitung rata-rata populasinya. Untuk mengetahui variasi dari kedua populasi, maka kita perlu meninjau asumsi bahwa yang pertama, kedua sampel harus tidak saling berhubungan atau saling bebas, dan yang kedua, standar deviasi kedua populasi harus diketahui. Uji rata-rata dua sampel yang saling bebas untuk sampel kecil. Uji hipotesis dengan menggunakan uji tes dapat dilakukan untuk membandingkan dua rata-rata hitung sampel sehingga bisa ditentukan apakah sampelnya diambil dari populasi normal dengan rata-rata yang sama. Untuk melakukan uji ini diperlukan tiga asumsi. Yang pertama, populasi harus berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Yang kedua, kedua populasi harus independen, dan yang ketiga, varians populasi adalah sama atau standar deviasi 21 sama dengan standar deviasi 22 tapi tidak diketahui. Prosedur pengujian hipotesis yang pertama, uji satu arah. Hipotesis sama dengan hipotesis 0 bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 sama dengan D0. Hipotesis alternatif bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 lebih dari D0, atau hipotesis alternatif bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 kurang dari D0. Uji dua arah.
Hipotesis sama dengan hipotesis 0 bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 sama dengan D0. Hipotesis alternatif bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 tidak sama dengan D0. Statistik uji atau T sama dengan dalam kurung X bar 1 kurang X bar 2 kurang D0 per akar dari S2P kali 1 per N1 tambah 1 per N2, di mana X bar 1 sama dengan rata-rata hitung sampel pertama, X bar 2 rata-rata hitung sampel kedua, N1 jumlah sampel pertama, N2 jumlah sampel kedua, S2 per P sama dengan penduga gabungan varians populasi. Dengan S2P sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 kali S21 tambah N2 kurang 1 kali S22 per N2 tambah N2 kurang 1, di mana S21 sama dengan varian sampel pertama, S22 sama dengan varian sampel kedua, N1 tambah N2 kurang 1 adalah derajat bebas. Selanjutnya, uji dua sampel berpasangan untuk sampel kecil. Langkah-langkah untuk pengujian hipotesis dua sampel yang saling bebas dan dua sampel yang berpasangan pada dasarnya adalah sama, perbedaannya terletak pada nilai statistik uji tes. Uji satu arah hipotesis sama dengan hipotesis 0 bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 sama dengan D0. Hipotesis alternatif bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 lebih dari D0, atau hipotesis alternatif bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 kurang dari D0. Uji dua arah hipotesis sama dengan hipotesis 0 bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 sama dengan D0. Hipotesis alternatif bagi nilai rata-rata populasi 1 kurang nilai rata-rata populasi 2 tidak sama dengan D0. Statistik uji T sama dengan D bar kurang D0 per standar deviasi D per akar N sama dengan D bar kurang D0 per standar deviasi per akar N, di mana D bar sama dengan rata-rata selisih antara dua sampel, SD sama dengan standar deviasi selisih dua sampel, dengan standar deviasi selisih dua sampel per akar sigma D2 kurang sigma D pangkat 2 per N kurang 1. Selanjutnya, ukuran dan variasi sampel. Yang pertama, ukuran dispersi yang terbaik atas. Penyebaran adalah perserakan data individual terhadap nilai rata-rata. Data homogen memiliki penyebaran yang kecil, sedangkan data yang heterogen memiliki penyebaran yang besar. Yang kedua, ukuran-ukuran statistik terbagi atas. Yang pertama, ukuran tendensi sentral yaitu rata-rata, nilai tengah, dan modus. Yang kedua, ukuran lokasi yaitu persentil, kuartil, dan desil. Yang ketiga, ukuran dispersi atau persebaran yaitu jarak, ragam, simpangan baku, dan rata-rata deviasi. Selanjutnya kita masuk kepada homogen dan heterogen data. Data yang pertama 50,50,50,50,50,50 yaitu data homogen. Yang kedua 30,40,50,60,70 yaitu data yang agak bervariasi. Dan yang ketiga 10,20,40,80,100 yaitu data heterogen. Ketiga, kelompok data yang mempunyai rata-rata hitung yang sama yaitu X bar sama dengan 50. Kegunaan pengukuran dispersi. Yang pertama, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Yang kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu uji terhadap variasi. Prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama,
maka rata-rata yang dihasilkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, apabila hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, maka rata-rata yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Demikianlah pemaparan presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, dan bila ada yang ingin memberikan kritik atau saran, bisa di kolom komentar atau bisa langsung chat pribadi melalui nomor WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video presentasi ini. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat.